Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 85 Menarik Kupu-Kupu dan Lebah. Kakak Murong, apa yang kau lakukan di sini? Mendengar suara di belakangnya, dia tersadar kembali dan secara naluriah menoleh untuk melihat ke arah suara itu. King Ge, kenapa kamu datang ke sini? Segera setelah selesai mengatakan itu, dia tampak teringat sesuatu dan memalingkan kepalanya lagi ke arah pohon persik. Sosok gadis yang seperti peri itu sudah menghilang, seolah-olah apa yang dilihatnya sebelumnya hanyalah ilusi. Ia menatap kelopak bunga yang berguguran karena angin sepoi-sepoi, berhamburan dalam hujan kelopak yang jatuh, hatinya tiba-tiba merasakan sedikit kekecewaan yang tidak dapat dijelaskan. Kau masih berani bertanya padaku? Aku sudah berpikir untuk memainkan sitar untukmu, tetapi siapa sangka kau malah datang ke sini untuk mengagumi bunga-bunga. Dia mengikuti arah pandangannya dan hanya melihat kelopak bunga yang berguguran berserakan di tanah. Bunga persik di sini memiliki kontras warna merah dan putih yang mencolok, dan tanpa sadar aku terhanyut dalam tatapannya. Kata Murong Yisuan lembut, dengan senyum tipis di bibirnya, tampak masih sedikit linglung. Dia baru saja akan mengatakan bahwa bunga persik di sekitarnya semuanya seperti ini ketika ekspresi Feng Qingge tiba-tiba menjadi cerah dan dia bertanya, Kakak Murong, apakah kamu mencium aroma yang aneh? Aroma. Udara dipenuhi dengan aroma bunga persik. Bukan itu. Feng Qingge menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya ada bau lain. Saat berbicara, tiba-tiba dia mendengar suara dengungan dari kejauhan. Dia menoleh ke arah suara itu dan melihat segerombolan lebah hitam besar mendekat dengan cepat. Wajahnya langsung berubah dan dia tidak bisa menahan teriakan ketakutan. Lebah. Ekspresi wajah Murong Yisuan langsung berubah saat melihat kawanan lebah yang besar. Dia langsung menarik tangan Feng Qingge dan berlari. Puluhan ribu lebah menyerbu ke arah mereka dan mereka bukan sesuatu yang bisa ditangkis oleh satu atau dua pasang tangan. Dan, tentu saja, bahkan jika ada lebah di sini untuk mengumpulkan nektar, tidak seharusnya ada kawanan lebah besar yang tiba-tiba menerjang mereka. Ark. Feng Qingge menjerit kesakitan saat merasakan lengannya disengat, yang kemudian segera diikuti oleh 10 lebah lainnya yang hinggap padanya, membuatnya sangat ketakutan hingga ia mulai memukul-mukul tubuhnya sendiri. Pergi. Menjauhlah dariku. Melihat kawanan lebah di sekitarnya hanya menyengatnya saja, Murong Yisuan terkejut sesaat, sebelum dengan cepat melepaskan jubah luarnya untuk melilitnya. Namun sebelum dia bisa mencapainya, dia mendengar teriakannya sambil memukul-mukul tubuhnya sendiri dengan keras saat dia melompat beberapa langkah menjauh untuk menghindari lebah yang mengejarnya. Kakak Murong. Banyak lebah yang menyengatku, Kakak Murong, ih. Dia berteriak sambil berlari, dan lebah-lebah itu mengikutinya dari dekat. Terutama ketika dia melewati daerah dengan jumlah pelancong terbanyak di depan, dia mengejutkan mereka semua hingga berjongkok dan memegangi kepala mereka untuk berteriak ketakutan, tetapi mereka semua segera menyadari bahwa lebah-lebah itu hanya mengejar Feng Qingge sendirian. Apakah dia menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya? Bagaimana dia bisa menarik begitu banyak lebah ke arahnya? Waktu dia lewat sini tadi, ada bau parfum di badannya, mungkin dia terlalu banyak memakai bedak wangi. Disengat banyak lebah, mukanya pasti bengkak kayak kepala babi. Semua pengelana lain di daerah sekitar, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya berdiri menyaksikan saat mereka melihat Feng Qingge berlari ke seluruh hutan pohon persik, dan beberapa wanita bahkan menyaksikan dengan ekspresi gembira di mata mereka. Semua orang hanya menyaksikan kawanan lebah mengejar Feng Qingge tanpa henti, beberapa lebah yang terbang lebih cepat menyengat wajahnya, membuatnya menjerit beberapa kali. Dan ketika mereka memikirkan rasa sakit jika itu terjadi pada tubuh mereka sendiri, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik memikirkannya. Ark. Kakak Murong, selamatkan aku. Murong Yisuan saat itu agak tertegun oleh serangan yang tiba-tiba dan mendadak itu dan menjadi bingung tak berdaya. Ketika dia tiba-tiba teringat bahwa lebah takut dengan api, dia segera mengeluarkan bara api miliknya, berniat menggunakan api untuk mengusir lebah. Ketika dia melihat Feng Qingge berlari sambil menjerit sekitar 100 meter jauhnya, untuk melompat dengan suara cipratan keras ke dalam kolam besar yang digunakan untuk menyediakan air bagi pohon persik.